Part 15 Kerja. Kenzo mengetikkan ketikan di laptopnya dan menatap ke arah Naira. Iya kerja. Oh iya Tuan, pasti tidak tahu kalau aku ini kerja di kafe. Naira menjelaskan pada Kenzo. Aku tahu, bahkan semua hal tentangmu aku tahu. Kenzo melanjutkan mengetik di laptopnya. Semua hal tentangku. Naira tidak percaya dengan apa yang baru dia dengar. Kenzo hanya berdiam keras. Mana mungkin Tuan, kau kan baru pertama kali bertemu denganku, jawab Naira. Kenzo langsung menghentikan tangannya dan sekarang menatap tajam pada Naira. Naira, usia 22 tahun, hidup sendiri, hobi makan, bekerja di Cafe X. Hanya punya satu teman wanita yang bernama Novi. Dalam hidupmu tidak pernah punya kekasih. Kenzo tersenyum sinis. Naira yang mendengar semua perkataan yang keluar dari mulut Kenzo membuat dirinya terkaget dengan refleks mulutnya bahkan sampai terbuka. Hei, tutup mulutmu. Apa masih belum puas? Atau mau aku sebutkan ukuran pakaian dalammu? Udah Kenzo memicingkan satu matanya. Cukup Tuan, aku percaya. Dasar beruang kutub mesum. Naira mengumpat dalam hati sambil mengerucutkan mulutnya. Kau tidak usah bekerja lagi. Semua kebutuhanmu akan aku penuhi selama pernikahan kontrak ini. Kenzo kembali menatap ke arah laptop. Tidak bisa begitu Tuan, aku masih punya tanggung jawab di kafe itu. Tidak mungkin aku keluar begitu saja. Baiklah, terserah kau saja. Di sepanjang perjalanan tidak ada yang berbicara sama sekali. Hanya ada keheningan di antara Tuan Kenzo dan Naira. Sampai akhirnya mobil pun berhenti di depan sebuah rumah sederhana bercat putih. Terima kasih Tuan. Naira membuka pintu dan menutupnya kembali. Kemudian mobil berjalan menjauh, meninggalkan Naira yang masih berdiri, menatap kepergian mobil Kenzo. Naik apa dia dari rumahnya ke tempat kerja? Umum Kenzo dalam hati, yang baru menyadarinya ketika mobil sudah jauh meninggalkan rumah Naira. Tuan, apa kau memikirkan sesuatu? Jimmy yang tadi duduk di depan kini sudah pindah duduk di samping Tuan Kenzo. Jimmy tahu betul bahwa tuannya sedang memikirkan sesuatu. Apa perlu aku menghubungi orang mansion agar mengirim supir untuk mengantarnya Naira ke tempat kerjanya? Tidak perlu, jawab Kenzo dengan singkat. Naira, seriusan lu udah married? Dan ternyata suami lu itu Tuan Kenzo, orang paling ganteng dan kaya raya di kota ini. Pakai Novi dengan wajah yang tak percaya. Hush, suara lu jangan kenceng-kenceng. Cuma lo yang tahu pernikahan gue ini. Awas jangan sampai orang lain tahu, ancam Naira. Wah, hebat banget lo Nay. Nggak pernah pacaran, sekalinya nikah dapat orang tajir melintir, tampan pula. Decak kagum Novi terlihat di matanya. Lo ini lagi muji gue atau menghina gue sih no? Ujar Naira dengan sangat kesal. Hahaha, dua-duanya. Novi menjulurkan lidahnya pada Naira. Kalian sedang bekerja atau bergosip? Dari arah belakang Pak Dion menatap tajam ke arah Naira dan Novi. Maaf Pak, ujar Naira dan Novi. Kembali bekerja, perintah Pak Dion. Pak Dion tadi dengar gak ya apa yang kita bicarakan? Tanya Naira. Gue rasa enggak deh Nay, ucap Novi. Dimension mewah Kenzo. Angel yang berada di kamarnya tengah berpikir keras. Apakah sudah benar ia memilih Naira? Karena sejak pernikahan itu Kenzo begitu perhatian pada Naira. Bahkan Naira menempati kamar pribadi Kenzo, yang bahkan ia sekalipun tidak pernah menempati kamar itu. Sial, aku memilih gadis kampung itu agar Kenzo tidak tertarik padanya. Kenapa jadi begini? Angel mengumpat dengan kerasnya. Andai saja aku bisa hamil anak Kenzo, tentu ini semua tidak akan terjadi. Selama ini aku sudah berusaha memeriksakan kandunganku ke dokter paling mahal di kota ini. Bahkan sampai ke dokter luar negeri pun aku datangi. Begitupun Kenzo sudah diperiksa dan hasilnya bagus semua.
Entah apa yang salah. Angel berpikir dengan sangat keras. Sudahlah, bikin moodku rusak saja. Lebih baik aku shopping saja. Lama-lama di sini bikin stres saja. Sudut Angel, dia mengambil tasnya berjalan ke arah luar rumah dan menaiki mobil sport mewah terbarunya. Ya, mobil Angel yang kemarin rusak bagian belakangnya karena ditabrak Naira. Sudah diganti dengan mobil keluaran terbaru yang lebih mahal. Kehidupan Angel penuh dengan kemewahan semenjak menjadi nyonya besar Kenzo. Apapun yang diinginkan Kenzo selalu dituruti oleh Kenzo. Hanya satu yang tidak pernah ia dapatkan adalah kasih sayang dan ketulusan dari seorang Kenzo. Lelaki itu tidak pernah sekalipun hangat memperlakukan Angel. Bahkan ketika sedang bercinta pun, Kenzo melakukannya dengan sangat kasar, tanpa ada sentuhan lembut sama sekali. Semua perlakuan kasar dari Kenzo itu diterima oleh Angel, karena baginya kemewahan harta dan diri Kenzo adalah yang terpenting dalam hidupnya. Untuk memperoleh kehangatan dan kasih sayang, bisa ia dapatkan dari kekasih gelapnya yang selama ini. Nay, lo gimana sih? Sudah jadi istri dari seorang miliarder, masih nunggu taksi buat pulang juga. Goda Novi yang berada di samping Naira yang tengah menunggu pacarnya menjemput dirinya. Sudah deh Nov, nggak usah mancing-mancing. Lo kan tahu gue cuma kawin kontrak. Sungut Naira. Hehehe, bercanda Nay. Gitu aja sewot. Novi menepuk lengan Naira. Sewot apaan? Dah bersih banget. Deh, tuh pacar lo datang. Pakik Naira sambil menunjuk arah depan. Iya, Mbak Ehani sudah datang, cengir Novi. Gue duluan ya, Nay. Telepon tuh laki lo, minta jemput lo. Teriak Novi sangat keras, melambaikan tangannya ke arah Naira. Telepon dari Hong Kong. Nomor ponselnya aja gue gak tahu. Gerutu Naira menatap arah Novi yang sudah pergi dengan pacarnya. Tin, tin. Bunyi klakson mobil mengagetkan Naira. Ia melihat ke arah mobil yang dikenalnya, dan itu adalah mobil Pak Dion. Ayo, mau ke kantor pulang. Dion membuka pintu mobilnya. Iya Pak, Dion, maksudku. Hehehe. Naira tersenyum pada Dion. Di dalam mobil, Naira hanya diam saja. Sejak dari tadi dia terus berpikir, alamat rumah Kenzo di mana? Naira merasa bodoh pada dirinya sendiri. Bahkan rumah suaminya pun dia lupa di mana. Gimana mau inget, Naira baru pertama kali datang ke rumah Kenzo pada saat acara pernikahan. Rumah yang pernah ia datangi saat menandatangani surat kontrak itu berbeda. Rumah itu jauh lebih besar dan mewah dari rumah yang ditempati oleh Kenzo dan Angel. Bahkan di sepanjang jalan arah rumah itu tidak ada rumah lain. Bahkan tidak ada mobil lain yang berjalan di jalanan itu. Entahlah, orang kaya mah bebas, punya banyak rumah juga. Tapi kenapa Tuan Kenzo dan Angel tidak menempati rumah mewah itu ya? Pikir Naira.